Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Brida Jawa Timur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Brida Jawa Timur tamu agung dari BRIN, yaitu Bapak Dr. Lukman Solahuddin. Beliau adalah Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah. Dan tamu yang kedua adalah Bapak Dr. Anang Tridiratmo. Dia adalah Ketua PPI Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Kami sebetulnya ingin tahu dengan Bapak sebagai Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset Inovasi Daerah, bagaimanakah peran BRIN pada umumnya dan peran direktorat yang Bapak pimpin dalam memfasilitasi riset dan inovasi di daerah. Baik, terima kasih Bu Zeta, Pak Anang. Terlebih dahulu saya menyapa sahabat Brida di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa bertemu dengan sahabat Brida Jawa Timur ya. Jadi terlebih dahulu mungkin saya memperkenalkan sekilas tentang BRIN ya, karena mungkin ada juga yang belum tahu karena BRIN kan masih baru. Jadi pada dasarnya BRIN itu memang suatu lembaga di bawah Presiden langsung yang tugas utamanya itu adalah bagaimana menguatkan ekosistem riset dan inovasi nasional secara nasional. Tapi tentu ini juga harus terjadi di seluruh pelosok tanah air kita, di Pemda-Pemda. Nah, jadi seperti itu. Jadi di level nasional maupun level Pemda ini haruslah sinkron begitu ya. Nah, caranya bagaimana supaya semuanya itu terjadi? Nah, BRIN mempunyai strategi-strategi. Mungkin Ibu, saya perlu menjelaskan sekilas ya. Atau dari regulasinya? Oh iya, itu regulasi itu salah satu di antara strateginya, Bu. Jadi strateginya itu adalah strategi yang pertama itu adalah regulasi. Itu nanti. Terus strategi yang kedua adalah open platform. Gitu. Strategi yang ketiga itu mobilitas SDM. Kemudian yang keempat itu adalah fasilitasi skema-skema pendanaan, ya, dan kemudian fasilitasi penggunaan infrastruktur riset. Terus selanjutnya adalah kolaborasi dan joint funding, dan yang terakhir adalah pemanfaatan hasil-hasil riset. Nah, mungkin kita kemudian satu demi satu ya, begini. Yang pertama. Jadi yang pertama yang terkait regulasi. Regulasi ini kan memang barangkali cukup banyak, tapi nggak selalu sinkron ya. Dan di sana sini boleh saja terjadi bolong-bolong atau gimana. Nah, ini memang yang harus dipastikan bahwa terutama regulasi yang menyangkut iptek, riset dan inovasi ini haruslah harmonis, itu aja. Nah, ini itu tentu memang dalam penguatan terus-menerus, belum selesai ya memang ini, tapi kita menuju ke situ selalu ya. Kalau levelnya BRIN tentunya adalah memberi masukan ke Perpres dan tentu ada peraturan BRIN. Nah, peraturan BRIN baru-baru ini yang terkait dengan inovasi daerah adalah peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi di daerah. Nah, itu mungkin ya ringkasnya itu. Kemudian yang strategi yang kedua ya, open platform. Yang dimaksud open platform itu adalah open kan terbuka ya. Jadi siapa saja bisa memanfaatkan apa saja, begitu. Maksudnya begini, dulu kan mungkin kalau fasilitasnya punyanya LIPI, hanya orang LIPI yang tahu, yang bisa menggunakan hanya orang LIPI. BPPT juga ternyata punya fasilitas yang bagus-bagus, tapi tidak ada orang yang tahu, hanya BPPT yang tahu.
yang menggunakan hanya BPPT. Mungkin kementerian-kementerian juga ada begitu dan sebagainya. Nah ini harus dibuka, semua orang harus bisa mengakses. Tentu ada cara-caranya dan sebagainya. Tapi artinya semuanya ini dibuka, siapa saja bisa menggunakan apa saja. Itu yang dimaksud. Nah kemudian yang ketiga yaitu mobilitas SDM iptek. Yang dimaksud mobilitas SDM iptek itu adalah semua didorong untuk meningkatkan kompetensi ya, dari sisi pendidikan, dan kemudian kita didorong untuk meningkatkan degree gitu ya. Kemudian para mahasiswa yang tingkat akhir itu diberi insentif, diberi fasilitasi ya, SPP-nya dibayari begitu ya untuk membuat tugas akhir dan sebagainya. Itu untuk S1, S2 dan S3. Tapi asalkan topiknya sinkron dengan program-program yang memang dikerjakan di BRIN. Nah ini ditempelkan, disupervisi oleh pusat riset di BRIN seperti itu. Termasuk visiting researcher, postdoktoral juga begitu. Nah ini didorong. Itu nanti ada mekanisme tersendiri mekanisme sendiri. Dan itu setiap tahun dibuka, tentu ada gelombang-gelombangnya dan ada website-nya seperti itu. Jadi memang setiap mahasiswa atau bahkan setiap riset bisa mengakses ke sana ya? Iya, tentu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, ini mengenai SDM nih Pak. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Anang selaku Ketua PPI Provinsi Jawa Timur, bagaimanakah Bapak dalam memfasilitasi periset-periset yang dalam naungan PPI Jawa Timur ini dalam rangka untuk meningkatkan inovasi daerah atau riset dan inovasi daerah. Baik, masih Bu Septa, sahabat Bida di Jawa Timur, Pak Direktur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Direktur sudah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan satu riset nasional maupun daerah itu diperlukan SDM iptek. Nah, kami ini dari Perhimpunan Periset Indonesia, ini adalah organisasi profesi yang satu-satunya diakui oleh BRIN. Ini adalah kumpulan dari peneliti, perekayasa dan teknisi yang ada lagi dari BRIDA, dari penelitian pengembangan Bapeda Kabupaten Kota. Nah, termasuk di perguruan tinggi Pak? Iya, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta maupun pihak company perusahaan swasta. Itu SDM-nya. Nah, sebagai satu organisasi profesi ini kami paling dibentuk tahun 2022. Ini kumpulan dari peneliti-peneliti kementerian lembaga yang sebelumnya di masing-masing kementerian lembaga ngumpul menjadi satu, menjadi periset di BRIN. Ya, tadi saya sampaikan ke Pak Direktur. Nah, sebagai organisasi profesi yang di daerah, kami menghimpun sekian banyak periset dengan kompetensi yang berbagai macam. Kalau misalnya ada paling banyak di pertanian, kemudian ada Keminfo, ada dari kedokteran, kemudian juga dari hidrodinamika, dari perkapalan itu kami berkumpul. Nah, proses risetnya kami tadi melanjutkan capaian Pak Direktur bahwa kami ikut berkompetisi untuk mendapatkan pembiayaan riset. Selain itu kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mendapatkan kegiatan yang sesuai kebutuhan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Misalnya Jawa Timur sedang memerlukan satu riset tentang pengembangan pertanian komoditasnya spesifik, misalnya jeruk gitu. Nah, kami dari jumlah periset di Jawa Timur ada, kalau dihimpun semua ada sekitar 300 periset, itu nanti akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan inovasi yang diperlukan daerah. Jadi begitu Bu Septa. Kami menyiapkan SDM yang siap melaksanakan kegiatan penelitian, dan kami, sekretariat kami ada di BIDA Jawa Timur,
sebagai Biscam kami. Jadi begitu, Bu ya, Septa. terima kasih. Ya. Jadi tadi itu untuk pengembangan SDM kan strategi ketiga ya Pak. Untuk apa ditambahkan Bapak? Ya betul. Kemudian yang keempat adalah fasilitasi pendanaan riset. Nah, memang fasilitasi pendanaan riset ini kompetitif, ya kompetitif. Tapi banyak skema-skemanya yang tersedia banyak. Ada dan skemanya itu ada menurut penelitian yang sifatnya hulu, ada yang sifatnya agak pertengahan, ada yang sifatnya hilir, bahkan sampai produk. Bahkan ada yang skema bagaimana suatu produk itu bisa disertifikasi sehingga bisa siap dikomersialkan ke pasar. Itu juga ada skema-skema itu. Dan itu ada gelombang-gelombangnya gitu. Yang artinya sepanjang tahun itu dibuka ya, tentu gelombang ke-1, gelombang kedua nanti setelah 3 bulan kemudian dan sebagainya. Dan itu semuanya berdasarkan web, artinya pengumumannya terbuka ya, bisa diketahui oleh semua orang. Proposal silakan dimasukkan seperti itu ya. Memang kemudian ada proses review dan seleksi. Dan kemudian ada juga di antara skema-skema pendanaan itu ada yang memang khusus untuk riset BRIN, tetapi ada juga yang available untuk seluruh riset pada umumnya, perguruan tinggi bahkan daerah juga. Jadi daerah pun bisa memanfaatkan fasilitasi skema pendanaan riset tersebut. Dan diharapkan atau didorong untuk kolaborasi, karena dengan itu nanti akan lebih kuat. Ya, timnya akan lebih kuat karena dipimpin oleh orang yang kredibel, kompeten, mempunyai track record yang jelas dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang kemudian sekaligus di sini saya mensosialisasikan, barangkali tidak banyak yang mengetahui, itu bisa dilihat di www.pendanaanrisnov.brin.go.id ya. Itu bisa dilihat di situ, ada berbagai macam skema. Bahkan termasuk insentif untuk UMKM juga ada. Seperti begitu. Demikian Bu. Kalau ada, jadi kalau ada perusahaan startup berbasis iptek ya, itu bisa mengajukan proposal untuk diberi insentif tersebut. Berupa ada. Nanti berupa pembinaan, dan kalau yang ini berupa ada rupiahnya ada. Katakanlah 300 juta gitu ya, misalkan ya, untuk mengawali atau sebagai modal seperti itu, dan ada coaching dan ada proses inkubasinya selama beberapa periode gitu ya. Nanti diharapkan dia bisa mandiri sehingga ditularkan kepada yang lain. Nah, mungkin ada seperti itu. Mungkin banyak yang belum tahu kalau di BRIN itu ternyata ada untuk pengembangan UMKM. Ada. Memang kalau nggak salah itu dirilisnya setahun sekali, itu ke bulan apa gitu ya. Saya nggak tahu apakah tahun ini sudah lewat atau belum ya, pertengahan tahun itu diumumkan gitu ya. Dan periode pendaftarannya hingga berapa lama saya tidak tahu persis, itu karena ada di kedeputian yang berbeda ya. Jadi saya nggak hafal semuanya, tapi saya informasikan di sini ya. Silakan nanti akan kita cek. Tapi ada di situ. Tapi ada ya. Ada. Mungkin teman-teman sahabat Brida di sini mungkin informasi yang kita terlewatkan adalah ada dana untuk pembinaan UMKM dari BRIN. Tapi kalau untuk periset gimana Pak? Ya, untuk periset ya itu tadi berbagai macam skema pendanaan. Namanya ada berbeda-beda begitu ya. Ada yang memang riset yang sifatnya hulu dasar, itu namanya apa? Yang RIM itu apa Pak? Riset untuk Indonesia Maju. Itu inovasi Indonesia Maju. Terus ada lagi ekspedisi layar gitu ya Pak. Itu adalah untuk kalau mau mengeksplorasi data-data laut ya. Kita selama beberapa bulan difasilitasi kapal riset mengumpulkan data-data flora dan fauna dan atau lautnya. Nah, kayak begitu ada beberapa dan sebagian diantaranya dari anggaran LPDP dan abadi pendidikan, dan abadi pendidikan itu juga digunakan untuk riset. Ya Pak. Ya. Pak Anang, menurut Pak Anang selama ini berapakah teman-teman di PPI Jawa Timur yang sudah mendapatkan dana itu? Pembiayaan.
Baik Bu Septa, jadi dari sampaikan Pak Direktur bahwa ini ada unsur kompetisi dalam hal ini dalam menghasilkan satu inovasi, ide-ide peneliti ini dikompetisikan untuk kami bisa mengajukan proposal terbaik. Nah, setelah proposal kami ajukan tentunya direview apakah layak tidaknya. Nah, pada waktu dibiayai itu goalnya itu adalah diuji dulu dalam bentuk publikasi jurnal proceeding yang berkompeten dalam hal ini, sehingga setelah diuji baru nanti ada hasil outputnya inovasi. Nah, setelah inovasi ini didapatkan dalam pembiayaan kompetisi tadi itu, tentunya apakah bisa dipakai atau tidak dalam bentuk outcome yang sudah diterapkan di daerah, gitu ya. Jadi misalnya ini kita bicara misalnya inovasi baru untuk satu teknologi pengembangan jeruk, gitu misalnya. Kemudian inovasinya dikompetisikan, proposalnya, risetnya dibiayai, kemudian hasilnya ini dipublikasikan dulu, dipublikasikan di jurnal. Apabila itu sudah terbit, berarti inovasi tadi itu sudah teruji, Pak. Nah, sehingga nanti inovasi ini dilaksanakan di Jawa Timur, spesifik lokasi dimanapun itu sudah teruji, sehingga diyakini bahwa inovasi itu sudah dipakai dalam bentuk kegiatan hilir. Jadi inovasi itu sudah dipakai untuk di Jawa Timur. Kira begitu Bu Septa. Nah, ini ada strategi lain Pak ya? Masih banyak, 2 lagi kalau nggak salah. Gini, sekarang saya mau bicara ini ke implementasinya di daerah. Oh iya. Itu. Jadi bagaimana peran Brida? Kita menuju ke situ aja Bu ya. Jadi kan begini, tadi saya sampaikan bahwa penguatan riset dan inovasi itu harus terjadi secara nasional dan termasuk di seluruh Indonesia. Nah, ada level yang nasional, ada yang level daerah. Nah, di level daerah, setiap pemerintah daerah haruslah juga menguatkan ekosistem riset dan inovasi itu. Nah, sebagai penggeraknya itu atau think tanknya di daerah itu diharapkan adalah Brida. Brida. Pelaku inovasi di daerah itu tentu banyak OPD semuanya itu juga merupakan pelaku. Bahkan masyarakat itu juga ya, inovator masyarakat juga ada, perguruan tinggi di daerah tersebut juga merupakan pelaku ya. Nah, tapi bagaimana semuanya itu sinergi, koordinatornya itu diharapkan Bridanya itu. Nah, di sini alhamdulillah Brida Jawa Timur sudah terbentuk ya. Harapannya bahwa riset dan inovasi di Jawa Timur ini nanti akan kuat ya, di bawah koordinasi dari Brida. Nah, BRIN tugasnya adalah membina secara teknis melalui Bridanya tadi. Tapi untuk Pemda secara keseluruhan sebenarnya. Jadi pembinaan teknisnya berupa apa saja? Ada banyak ya, termasuk fasilitasi tadi itu juga merupakan pembinaan teknis. Dan tadi skema pendanaan tadi juga bisa diakses oleh Pemda. Tadi bisa diakses. Dan Pemda bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi maupun pusat riset di BRIN. Pusat riset di BRIN itu banyak sekali. Ada 85 total. 85 pusat riset ya. Banyak sekali. Sehingga kami sendiri kurang memahami 85 itu. 85 saking banyaknya. 12 organisasi riset itu yang selevel eselon 1 ya. Ibaratnya deputi atau dirjen itu 12. Misalkan organisasi riset maritim dan kebumian, terus pertanian dan pangan, kemudian sosial ya, energi dan manufaktur, itu organisasi risetnya. Tapi di bawah organisasi riset itu ada pusat riset peternakan, pusat riset hortikultura, pusat riset budidaya, kayak begitu ya. Itu pusat riset setara eselon 2 kalau secara struktural. Nah ini adalah ujung tombak dari BRIN sebagai pelaksana risetnya. Daerah bisa memanfaatkan mobilitas dan keberadaan dari riset BRIN ini. Gitu. Yang semuanya bisa diakses ya Pak dari teman-teman periset ini. Untuk fasilitasi berupa makalah jurnal-jurnal ilmiah Pak, bagaimana? Kalau itu sih sebenarnya
masing-masing. Jadi kalau di BRIN memang ada pembinaan dalam hal pelatihannya ada, kemudian jabatan fungsional yang terkait juga ada ya. Itu ada SDM yang mengurusi itu, ada fungsionalnya tersendiri untuk mengelola publikasi, itu juga ada. Itu pelatihannya secara berkala? Pelatihannya ya ada, yang jelas kemudian di PPI itu juga ada divisi yang mengadakan pelatihan. Ya, dan terkait jurnalnya juga ada di PPI. Ya. Jurnalnya ada ya Pak ya? Iya. Izin menambahkan, jadi begini, kami untuk kegiatan-kegiatan riset itu, misalnya ini terutama untuk riset-riset di kabupaten kota, ini yang misalnya sekarang masih ragu-ragu, ini kami sebagai pendatang baru belajarnya di mana, itu ya, selain tadi sampaikan oleh Pak Direktur, kami dari PPI Provinsi Jawa Timur ada satu divisi yang memang tugasnya melakukan pelatihan kepada calon peneliti. Jadi ini memang kami sedang atur regulasinya. Jadi bagi teman-teman riset di kabupaten kota yang mungkin baru masuk sebagai peneliti, ini jangan ragu-ragu, silakan bergabung dengan Perhimpunan Riset Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nanti kita akan adakan satu pelatihan sehingga teman-teman bagi pendatang baru, calon peneliti atau sudah peneliti nanti memiliki satu kompetensi yang diperlukan, sehingga nanti untuk berkompetisi mendapatkan dana riset dari BRIN, apakah dari BRIDA, itu sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan pelatihan tadi. Saya kira itu Bu Sekpa. Mungkin ada strategi lain Pak yang belum diungkapkan? Yang terakhir adalah tentu pemanfaatan seluruh hasil riset dan teknologi yang tersedia ya. Jadi terlebih dahulu kita harus bisa memetakan apa kebutuhan dan potensi ya. Yang jelas kemudian di BRIN itu karena pusat risetnya banyak tadi, itu sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh daerah itu banyak. Nah ini mari kita manfaatkan ya dengan seoptimal mungkin. Banyak sekali loh, termasuk misalkan tadi ya bagaimana jeruk tadi ya supaya lebih bagus genetiknya, tahan penyakit ya. Itu di berbagai sektor, bahkan juga yang namanya ini barangkali penginderaan satelit ya, itu sangat bermanfaat itu untuk melihat bagaimana peralihan tata guna lahan, dan termasuk juga bisa memprediksi itu laut itu ikan, migrasi ikan itu dari citra satelit itu juga bisa disimpulkan dari situ, efek dari kebakaran hutan, banjir. Nah, hal-hal itu seperti itu, data-data itu sebenarnya ada yang available gratis tuh sebenarnya. Kadang-kadang iya available gratis. Memang ada yang berbayar juga ada. Tapi artinya itu mungkin ada yang belum diketahui gitu ya oleh daerah sehingga belum dimanfaatkan. Nah, ini sekaligus saya menyampaikan bahwa banyak sekali sebenarnya yang bisa kita akses atau kita manfaatkan. Sebagai closing statement Pak, bagaimanakah harapan panjenengan sebagai direktur untuk kami yang di BRIDA ini supaya ekosistem riset dan inovasi itu tumbuh dan berkembang di Jawa Timur? Ya, baik. Jadi begini, dengan adanya BRIDA ya, BRIDA itu keren ya, BRIDA itu adalah keren, harus bangga. SDM-nya adalah SDM yang pilihan ya, bukan sembarangan ya. BRIDA inilah yang sebagai think tank-nya Pemda Jawa Timur dalam hal ini ya, BRIDA Jawa Timur sebagai think tank-nya Pemda Jawa Timur, merupakan garda terdepan. BRIDA inilah yang harus tahu ya setiap saat kalau Ibu Gubernur nanya apa nih yang dibutuhkan Jawa Timur, apa nih kita harus bagaimana, kita harus selalu siap untuk menjawab seperti itu. Maka harapannya selalu lakukanlah kajian-kajian yang sifatnya strategis ya sebagai rekomendasi kebijakan gitu. Kemudian kepada Pak Anang sebagai Ketua Perhimpunan Periset Indonesia, bagaimanakah harapannya panjenengan dalam rangka menciptakan ekosistem riset dan inovasi daerah
di Jawa Timur. Baik, terima kasih Bu Septa. Kami mengimbau kepada Bapak Ibu periset yang masih belum bergabung dalam Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi Jawa Timur, mari bersama-sama kita berkumpul dalam satu organisasi profesi PPI Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama menghasilkan inovasi untuk Indonesia yang berasal dari Jawa Timur. Jadi kami tunggu yang belum bergabung untuk segera bergabung. Saya kira itu terima kasih Bu Septa. Demikian semua sahabat Brida, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kami semuanya berdoa dan berharap bahwa sistem inovasi dan riset di Jawa Timur akan berkembang dengan lebih baik. Terima kasih Bapak. Insya Allah, amin. Terima kasih. Bapak. Terima kasih, Pak Direktur. Terima kasih, Pak Guru, Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Bu Septa. Oke. Direktur.